Hidup itu selalu berpasang-pasangan, hitam dan putih, atas dan bawah, langit dan bumi, halus dan kasar. Semua selalu mempunyai pasangan-pasangan, baik pasangan secara kehidupan ataupun pasangan secara makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang sangat sederhana dan apa adanya. Dan seperti biasa juga kita ngobrol-ngobrol santai, bawa sambil ngopi. Bagi teman-teman yang belum ngopi, mari kita ngopi bersama. Bagi yang sudah ngopi, bikin lagi teman-teman kopinya. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai sambil kita mengkaji dan mengaji tentang kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa saling mengisi di antara satu dengan yang lain. Tidak perlu berlama-lama teman-teman, kita langsung dengarkan saja video Buya yang satu ini. Ya kan mungkin ngukur kita apakah kita sudah mampu atau belum atau gimana gitu. Ya terima kasih. Ya sekarang begini, ente ini lampunya lampu cempor apa lampu patroma apa lampu delepak? Lampu delepak itu adalah lampu yang dibuat bahan bakarnya pakai minyak goreng dan sumbunya itu sangat kecil sekali dan ditaruh di dalam kaca, namanya lentera. Ya cahayanya kelip gitu. Apakah patroma? Apakah spotlight yang 3000 watt? Apakah obor Pertamina itu? Itu tergantung. Jadi kalau kitanya masih kecil, yang hati-hati aja lah. Iya, selalu cari pojok aja dah gitu. Barangkali kena angin nanti mati kan gitu. Tapi kalau kita api sudah besar, nggak usah takut. Semakin ditiup angin, nyala pun semakin besar gitu. Makanya jadi dalam proses pendekatan diri kepada Allah juga uzlah, tahannus, ya bertapa, ya nyepi dan sebagainya. Itu kan masih lampu-lampu cempor kecil semuanya. Iya. Ketika dia sudah menyalanya besar, dia akan dikembalikan oleh Allah kepada masyarakat yang membangun masyarakatnya, mempengaruhi orang-orang yang jahatnya supaya menjadi baik, dan pasti dia tidak terpengaruh. Nah, sekarang siapa yang tahu Anda itu tingkatan apa? Ya, Anda yang tahu. Toh yang sering melakukan maksiat juga Anda sendiri kan? Anda kan tahu kelemahan Anda sendiri kan? Ya udah. Iya. Sejak kapan Anda sudah mulai lagi tidak berdebar-debar ketika melihat bibir merah? Bisa terjadi Anda karena sudah kenal Allah, ada kalanya Anda karena impoten. Iya. Seperti hanya pemboros dengan dermawan, berbeda. Sekalipun sama menghambur-hamburkan uang juga. Kalau dermawan mah memang menghamburkan uang, tapi ada target dan selalu tepat guna. Iya. Tapi kalau pemboros, ya membeli hal-hal yang tidak diperlukan dan tidak penting. Iya. Ya apakah sawit itu sedekah apa bukan ya nggak tahu dah. Yang terpersis adalah hatimu sendiri. Tidak setiap kita mengeluarkan uang itu akan dibalas oleh Allah. Mungkin dibalas dengan kebaikan, mungkin juga dibalas dengan pukulan. Karena itu juga menjadi kejahatan juga. Nanti jangan kaget nanti suatu ketika engkau sudah menghadap Allah, ternyata kejahatan-kejahatanmu itu adalah kebaikan-kebaikanmu itu. Yang selama kau anggap kebaikan-kebaikan, itulah kejahatan-kejahatan. Saya kan ahli sedekah, saya sumbang masjid, madrasah. Iya, justru kamu itu bagi-bagi duit adalah untuk memperbudak mereka, supaya mereka nurut sama kamu kan gitu. Sebentar ya teman-teman. Bisa saja keburukanmu adalah kebaikan, dan bisa saja kebaikanmu adalah keburukan. Itu kembali lagi teman-teman, bagaimana cara kita meletakkannya. Yang tahu adalah tiap-tiap diri. Bila kita meletakkannya pada saat kita bersedekah terhadap sesuatu dan dia mempunyai ketulusan hati tanpa ada terselip sifat manusiawi,
tentulah Tuhan akan membalasnya lebih daripada apa yang sudah mereka keluarkan. Yang menjadikan permasalahannya, kenapa keburukan bisa menjadi kebaikan dan kebaikan bisa menjadi keburukan? Yang menjadi titik perubahan itu bahwasanya bagaimana kita bisa menjaga stabilitas hati kita itu sendiri, teman-teman. Bila mana kebaikan itu tersusupi oleh sifat manusiawi, pengen didengar, pengen terlihat, pengen yang lain-lain, maka di situ gugurlah. Bisa saja apa yang kita berikan tidak akan pernah sampai. Yang jadi masalahnya di situ, dan bisa saja keburukan itu bisa menjadi kebaikan pada saat keburukan yang ada di dalam dirinya keluar semua dan dia ganti dengan sebuah kebaikan semua total di dalam dirinya, maka bisa menjadi sebuah kebaikan. Itu teman-teman, supaya bahasa Buya ini sama-sama kita bisa kaji bersama supaya untuk lebih menyederhanakan lagi, karena terkadang beliau berbicara gitu. Terkadang pada saat beliau berbicara itu perlu ada 1, 2 kata, 3 atau 4 kalimat beliau yang harusnya kita cerna, kita cermati, kita uraikan kepada diri kita masing-masing. Nah, disinilah poinnya, dimana kita sama-sama saling mengkaji, sama-sama saling memahami, sama-sama saling menerapkan, dan sama-sama tentunya paling penting adalah saling mengingatkan. Makanya tidak ada guru di antara kita, sama-sama kita belajar benar, teman-teman. Sama-sama kita belajar benar. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan buat kita di kehidupan yang akan mendatang kelak. Kita lanjutkan, teman-teman. Itu bukan kebaikanmu, itu adalah ranjau-ranjau yang kau jerat sebanyak-banyaknya orang supaya mereka menjadi budak-budak kamu. Buktinya apa? Betapa kita sering diuji oleh Allah. Orang yang kita baiki ternyata dia membalas dengan kejahatan. Kita menyesal dan kita menggugat, kita mencaci maki. Makanya kata Rasulullah itu, ittaqi syarra man ahsanta ilaih, waspadailah kejahatan orang yang pernah kau baiki. Bisa terjadi ketika Anda ngasih sedekah sama janda, itu sedekah yang ikhlas. Ketika kita berbuat baik dan tidak ada yang melihat, kita juga menyesal kok. Kenapa ya nggak ada yang lihat? Ataupun ketika kita sedekah banyak yang melihat, ketika tidak disanjung, kita juga kecewa juga. Jadi artinya selama ini kan kita berbuat baik kan bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Ya silakanlah bayarlah sendiri. Masa kamu bikin rumah untuk kamu sendiri minta upah sama saya? Saya kan bikin rumah buat siapa? Buat saya. Ya silakan bayar sendiri. Saya bayar kalau kamu kerja kepada saya. Lah saya bikin pondok, ada tukang-tukang pada kerja bikin pondok. Ya wajar mereka minta upah. Ya kalau kamu bikin rumah sendiri masa minta upah saya? Atas dasar alasan apa kamu menagih upah sama Allah? Selama yang kau lakukan adalah untuk dirimu sendiri. Mana cirinya bahwa yang kau lakukan untuk Allah? Ketika orang yang kau baiki berbuat jahat kepada kamu, kamu tidak pernah menyesali kebaikanmu itu. Dan ketika engkau berbuat baik, engkau tidak akan menyesal sekalipun tidak ada yang menyanjung. Ya kan begitu. Seperti biasa, teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Tapi poin kesimpulannya yang saya ambil dari kajian beliau yang satu ini, bahwasanya baik bisa menjadi buruk dan buruk bisa menjadi baik. Tergantung bagaimana tiap-tiap dirinya saja ya, teman-teman. Cuman Buya menguraikan seperti itu. Terkadang baik itu bisa menjadi buruk dan buruk itu bisa menjadi baik. Cuman kalau saja kita berandai-andai, kita bersedekah kepada seorang janda, kita bersedekah kepada seorang janda, dan diketahui banyak orang, tidak jadi masalah mau diketahui banyak orang atau mau tidak diketahui banyak orang, tidak ada masalah itu, teman-teman. Selagi hati kita betul-betul dari Allah, kepada Allah dan hanya untuk Allah semata, atau tidak terselip
sifat manusiawi. Yang jadi permasalahannya pada saat beliau mengutarakan hal seperti ini, kenapa buruk bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk, itu karena yang dikhawatirkan terselipnya sifat manusiawi, bisa menjadi ria dan yang segala macam. Tapi kalau sudah orang itu sudah matang di dalam pemahamannya, mau dia bersedekah di banyak orang, mau dia bersedekah di tidak ada orang, tidak ngaruh, karena dia betul-betul ikhlas untuk karena Allah semata, dan dia menjaga hatinya agar tidak masuk sifat manusiawi. Ingat, sifat manusiawi pun ada yang terlihat, yang kasar, dan juga ada yang halus. Hidup itu selalu berpasang-pasangan, hitam dan putih, atas dan bawah, langit dan bumi, halus dan kasar. Semua selalu mempunyai pasangan-pasangan, baik pasangan secara kehidupan ataupun pasangan secara makna. Cukup sekian dulu teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.